aspek yang tampil di sini ya. Ada A, itu pendekatan awal, B, mengidentifikasi masalah dan potensi atau sumber, kemudian yang C, rencana pemecahan. Maka pada bagian pendekatan awal itu sekurang-kurangnya 100 kata. Ya. Tapi mestinya kalau misalnya keseluruhan di poin yang biru ini 100 kata, minimal itu mungkin juga tidak mungkin lah, karena biasanya Anda bisa mengeksplor lebih jauh dari itu, ya, lebih dalam. Oke, jadi di situ sudah dicontohkan juga pendekatan awal, identifikasi masalah seperti apa, kemudian identifikasi potensi dan sumber. Tolong nanti dibedakan antara potensi dan sumber ya. Baca lagi literatur yang berkaitan dengan itu. Kemudian rencana pemecahan masalahnya seperti apa, gitu ya. Silakan disebutkan. Oke, slide berikutnya, Mbak. Ini kita lagi direkam suaranya, ya. Layarnya, Mbak. Oke, ini masih lanjutannya dari yang nomor 2. Ya. Melaksanakan pemecahan masalah, gitu ya. Jadi pelaksanaan pemecahan masalah dilakukan oleh orang, oleh berapa orang, pihak yang terlibat, dan seterusnya itu. Saya pikir tidak ada kesulitan Anda menulis deskripsi diri dibanding peserta UKOM 1 tahun yang lalu. Karena sekarang LSP sudah memberikan contoh yang sangat detail sekali. Tapi sekali lagi, contoh-contoh ini tolong diformulasikan, dimodifikasi, jangan persis sama ya. Oke, lanjut slide berikutnya, Mbak Melinda. Ini masih soal 2 ya. Jadi tolong Anda cermati itu. Satu soal ternyata ada beberapa pertanyaan, ada beberapa aspek yang harus Anda jelaskan. Ya. Kalau ini adalah aspek terminasi. Nah, kembali ke pertanyaannya Mbak Sofi tadi, kalau misalnya kasus yang sedang Anda tangani dan Anda belum sampai pada tahapan ini, maka Anda tetap mengisi. Ya, jelaskan saja bahwa tahapan ini atau terminasi atau kasus yang sedang Anda tangani belum sampai pada tahapan terminasi atau pengakhiran, sehingga saya tidak bisa menjelaskan tentang aspek ini. Jadi tetap harus ada isinya, jangan sampai kosong, karena nanti kalau kosong itu akan berpengaruh, ya. Termasuk juga misalnya saat ini Anda sedang melakukan identifikasi potensi dan sumber. Jelaskan saja bahwa saat ini kasus yang saya tangani sedang dilakukan identifikasi potensi dan sumber. Potensi yang Anda temukan apa, sumber yang Anda temukan apa, gitu ya. Sampai itu aja, gitu ya. Nah, kesimpulannya, kalau Anda sedang menangani kasus yang sedang berlangsung, tetap Anda mengisi poin-poin itu. Ya, jangan sampai kosong, karena nanti kalau kosong, itu berpengaruh pada penilaian. Ya, jadi tetap diisi dengan penjelasan bahwa kasus yang saya tangani belum sampai pada tahapan terminasi karena bla bla bla, gitu ya. Pokoknya jangan sampai kosong. Nah, itu untuk DD yang berdasarkan kasus yang sedang ditangani. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut Mbak Melinda berikutnya. Oke, ini masih aspek pengetahuan ya. Pertanyaan ketiga, berdasarkan penanganan kasus tersebut, jelaskan masing-masing aspek. Di bawah ini sekurang-kurangnya 100 kata.
Jadi di situ sudah ada contoh penulisan DD-nya, gitu ya. Di situ ada 3 pengetahuan atau konsep yang relevan yang saya gunakan adalah begini. Yang dimaksud dengan pengetahuan atau konsep, kalau tadi Mbak Sofi tanya tentang KPM yang memiliki penyandang disabilitas, maka kan Anda harus menjelaskan tentang konsep disabilitas itu apa. Kemudian lebih spesifik lagi, disabilitas yang apa tadi? Intelektual ya tadi ya? Atau disabilitas apa, emosional tadi ya? Kemudian yang berikutnya konsep apa gitu ya? Misalnya berkaitan dengan undang-undang penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang bagaimana sih memperlakukan penyandang disabilitas itu. Misalnya ada pengetahuan tentang rehabilitasi penyandang disabilitas berbasis komunitas. Nah, maka konsepnya adalah rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berbasis komunitas. Atau ada yang berbasis kelembagaan. Dan gitu ya, itu bagian dari konsep. Kemudian kalau misalnya lansia tadi, ya pengetahuan Anda ya harus berkaitan dengan pengetahuan lansia. Ya, bisa Anda merujuk pada undang-undang lanjut usia. Kemudian jenis-jenis lansia, banyak yang bisa Anda kembangkan. Kemudian bagaimana dengan pendamping PKH yang lain yang sedang menangani anak KPM yang tidak mau sekolah, gitu ya. Misalnya Anda menceritakan tentang apa dampak dari putus sekolah. Berarti ada konsep putus sekolah. Kemudian mengapa anak tidak mau sekolah? Ya, misalnya faktor-faktor yang berkaitan dengan anak tidak mau sekolah itu apa? Itu kan konsep juga. Itu kan pengetahuan ya. Jadi intinya pengetahuan atau konsep yang Anda tuliskan di dalam deskripsi diri itu terkait dengan kasus yang Anda tangani atau terkait dengan kasus yang Anda tuliskan di situ. Ya, ya kalau pendamping PKH itu kan pengetahuan dan konsep yang harus dikuasai itu kan sebenarnya banyak sekali, gitu ya. Konsep keluarga miskin, gitu ya. Tentang kemiskinan banyak sekali, gitu ya. Konsep tentang bantuan sosial, ya kan. Konsep tentang verifikasi data misalnya, itu kan konsep, bukan pengetahuan juga, ya kan. Oke, lanjut Mbak Melinda, kalau nggak ada yang perlu ditanyakan. Ya, yang berikutnya ini nomornya masih 3 ya. Oh ya, ini contoh untuk yang teknik-teknik ini, ya. Jadi teknik yang Anda gunakan di dalam penanganan kasus Sabtu itu, Anda menggunakan teknik apa? Gini, salah satu metode yang harus dikuasai oleh pendamping PKH itu adalah kunjungan rumah atau home visit. Jadi home visit bisa diposisikan sebuah metode. Nah, ketika Anda melakukan kunjungan rumah, ada beberapa teknik di dalam kunjungan rumah yang bisa Anda terapkan. Jadi sekali lagi, kunjungan rumah diposisikan sebagai sebuah metode ya. Di dalam metode biasanya ada teknik-teknik. Nah, ketika Anda melakukan kunjungan rumah, itu kan Anda menerapkan teknik wawancara. Bisa jadi Anda menggunakan teknik observasi, pengamatan gitu ya. Bisa juga Anda menerapkan teknik memberikan informasi misalnya. Ya. Banyak teknik-teknik yang bisa Anda terapkan ketika Anda melakukan kunjungan rumah. Atau misalnya ketika Anda
berhadapan dengan masyarakat atau berhadapan dengan beberapa KPM yang menuntut satu tuntutan tertentu, maka Anda perlu memiliki kemampuan untuk negosiasi misalnya. Maka teknik negosiasi Anda bisa Anda munculkan. Kalau misalnya Anda membantu agar KPM mendapatkan bantuan komplementer yang lain, gitu ya, maka Anda bisa menggunakan teknik advokasi, fasilitasi atau apa gitu. Kalau itu diposisikan sebagai sebuah teknik, gitu ya. Oke, saya pikir ada banyak teknik yang bisa Anda ceritakan di sini, tapi yang pasti tidak mungkin pendamping PKH tidak pernah melakukan wawancara. Tidak mungkin pendamping PKH tidak melakukan kunjungan rumah. Kalau Anda melakukan kunjungan sekolah, visiting school, misalnya untuk melakukan cross check pada anak KPM yang tidak masuk sekolah selama 1 bulan, maka kan Anda harus ke sekolah. Anda butuh dokumentasi. Dokumentasinya apa? Lihat daftar hadirnya. Apa betul dia 1 bulan tidak hadir? Pasti Anda wawancara dengan guru walinya, ya, atau guru kelasnya. Pasti Anda melakukan wawancara, gitu ya. Anda melakukan wawancara kepada teman-temannya di sekolah, misalnya, untuk mendapatkan informasi yang banyak. Itu teknik, ya, teknik, ya. Oke, lanjut Mbak Tias. Oke, ini mestinya yang di atas itu bukan pengetahuan ya. Makanya yang membingungkan saya itu ini. Coba nanti dicek ini, karena pertanyaannya ini sudah menyangkut nilai. Mestinya di sini berkaitan dengan nilai gitu ya. Oke, ini berdasarkan berdasarkan kasus yang di atas tadi gitu ya. Jelaskan nilai atau kode etik yang diterapkan dalam penanganan kasus 1. Begini, Anda di pendamping PKH itu sudah punya kode etik sendiri, sudah punya nilai-nilai sendiri. Coba dicek Mbak Yayas, turun ke slide berikutnya, bawah terus sampai ketemu kode etik. Terus Mbak. Oke. Sebentar, ke atas lagi 1. Ya, oke. Ya, jadi kode etik yang menjadi acuan Anda untuk mengisi pada poin nilai atau etik itu adalah peraturan Dirjen Linjamsos nomor 1 LJS 8 tahun 2018 tentang kode etik sumber daya manusia program Keluarga Harapan. Jadi Anda tidak boleh mengutip kode etiknya pekerja sosial. Saya ulangi, Anda adalah pendamping PKH, maka kode etiknya harus mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Linjamsos ini. Ya. Meskipun kalau kita baca prinsip-prinsip dan kode etik di pendamping PKH itu juga gitu ya, ada yang hampir sama dengan di pekerjaan sosial, tetapi tetap Anda acuannya pada kode etik sumber daya manusia program keluarga harapan ya. Oke, di situ ada 5 prinsip itu. Mulai dari prinsip keadilan, independen, akuntabilitas, transparansi, kerahasiaan, gitu ya. Non-diskriminasi. Maaf, itu pasal 5 ya, dari peraturan tadi. Jadi mulai dari keadilan, kemudian lanjut Mbak.
Ada beberapa prinsip itu. Turun, Mbak. Mbak Tias. Mana ini Mbak Tias? Mbak Tias. Mbak Yayas. Mbak Yayas. Iya, Pak. Slide-nya diturunkan lagi. Oke. Oke. Ini pasal 7. Nilai-nilai dasar kode etik PKH. Ya. Ada beberapa ayat itu. Ya, jadi kesimpulannya kembali ke bagian yang tadi, Mbak, ke deskripsi diri tadi yang tentang etik. Slide berapa tadi? Ya, ini. Ya. Jadi saya menggunakan nilai-nilai atau kode etik, sebutkan ya. Kode etik atau nilai apa yang Anda terapkan dalam menangani masalah tersebut. Dan Anda jelaskan secara operasional bagaimana penerapan dari nilai-nilai atau kode etik itu. Ya. Jadi untuk poin C yang berkaitan dengan nilai atau kode etik, acuan Anda adalah surat Dirjen Linjamsos tadi ya, yang berkaitan dengan kode etik SDM pendamping PKH. Jangan menggunakan kode etik lain, ya, nggak boleh, karena Anda adalah pendamping PKH. Masing-masing kompetensi, ya, itu punya kode etik sendiri-sendiri. Relawan punya kode etik sendiri, pekerja sosial punya kode etik sendiri, kemudian penyuluh sosial juga punya kode etik sendiri. Anda acuannya adalah kode etik SDM PKH. Ya. Oke, dari sini ada yang perlu didiskusikan? Tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Ali. Kenalin Pak, saya Ali Hasbi Asidiki. Maaf, webcamnya nggak aktif. Ya, silakan. Mau tanya Pak, kalau misal kasus yang saya hadapi itu burekol Pak, burekol baru, boleh nggak sih Pak yang mengenai kartu yang harus ganti nama segala macamnya, ganti pengurus gitu loh Pak, boleh nggak Pak? Burekol itu buku Pembukaan apa rekening itu? kolektif Pak. Apa? Pembukaan rekening kolektif. Iya, pembukaan rekening kolektif ya. Iya. Nah, menurut Anda, itu kalau dikaitkan dengan TUSI Anda, itu masuk TUSI yang mana itu? Apa Pak? Kalau dikaitkan dengan TUSI, yang sudah saya jelaskan di bagian awal tadi, itu ada kaitannya dengan TUSI yang mana? Masih belum paham Pak. Saya. Loh, kok belum paham? TUSI itu yang Jadi, Pak. kasus burekol tadi, itu kalau dikaitkan dengan TUSI Anda sebagai pendamping KH, itu ada kaitannya dengan TUSI yang nomor berapa? Coba Mbak Tia ditampilkan TUSI pendamping PKH di slide yang atas tadi. Slide, terus atas, terus. TUSI, tugas dan fungsi. Nah itu atasnya lagi. Nah ini. Saya tanya, kalau pembukaan rekening kolektif itu, kalau dikaitkan dengan tugas dan fungsi Anda sebagai pendamping PKH, itu masuk kriteria yang mana? Coba Mas Ali. Yang memfasilitasi dan melakukan penanganan masalah dan pengaduan KPM. KPM ya, oke. Kalau kasus burekol itu Anda posisikan sebagai TUSI, memfasilitasi dan melakukan penanganan masalah dan pengaduan KPM, gitu ya. Maka yang penting adalah ketika Anda menangani burekol itu, pengetahuan apa yang Anda butuhkan. Kemudian keterampilan itu tentu berkaitan dengan metode, teknik, strategi, pendekatan gitu ya, yang Anda terapkan ketika Anda melakukan burekol itu. Kemudian yang ketiga, sikap kerja. Ya, sikap kerja tadi kaitannya dengan etik, prinsip,
value gitu ya. Nah, kalau itu bisa dijelaskan dengan menggunakan 3 aspek itu, ya nggak apa-apa. Oke, Saya siap, ulangi, Pak. Mas Ali. Kalau burekol itu Anda pahami sebagai bagian dari tusi yang ke-6 itu, ya 6 itu, kemudian di dalam penanganan masalah dan pengaduan KPM itu, Anda bisa menjelaskan dengan menggunakan 3 aspek, ya. 3 aspek itu, 1 pengetahuan, Ya. yang kedua keterampilan, Oke. yang ketiga adalah sikap, maka nggak apa-apa, Baik, Pak. ya tidak masalah. Yang penting gini loh, masalah apapun itu harus mengacu dulu pada tugas dan fungsi Anda sebagai pendamping PKH. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam penanganan kasus atau masalah itu, apakah bisa dijelaskan atau apakah Anda butuh pengetahuan, keterampilan, atau sikap kerja tertentu? Ya. Kalau tidak, ya nggak perlu diangkat menjadi DD, karena nanti akan kesulitan Anda. Ya, kesulitan apa? Ya kesulitan dalam menuliskan deskripsi diri. Misalnya Anda tidak bisa menjelaskan dari aspek pengetahuan, kira-kira pengetahuannya apa ya? Kan susah nanti. Ya intinya itu. Baik, Pak. Jadi acuannya tusi dulu. Kemudian yang kedua, apakah masalah itu di dalam penanganannya itu didasarkan atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja itu. Kalau memenuhi 3 aspek itu, ya sudah, silakan Anda angkat jadi kasus gitu ya. Itu ya Mas Ali ya. Oke, makasih, Pak. Oke, Mbak Tias langsung ke slide yang tadi ya, yang